Ya, ini ada balok ya. A B C D E F G H. Ini ada yang masuk Siti. eh Panjang AB-nya 6, BC 3, CG-nya 2. Kita gambar dulu deh baloknya. Sebentar. Nah, di sini aduh, sebentar. Kalau kita gambar kurang lebih gini lah ya. Balok. Sebentar, agak panjang dikit deh. Nah, ini A B C D E F G H. Ini 6, ininya 3, ini 2. M, N, dan O masing-masing terletak pada rusuk EH, FG, dan AD. Jika 3 EM sama dengan EH, M-nya ada di mana tadi? EH ya, di sini. Katanya EH-nya adalah 3 kali EM gitu. Nah, berarti M-nya ada di sini lah ya. Gini. Nah, ini M-nya. Karena ini panjangnya alhamdulillah. EH-nya kan 3 ya. Sama aja panjang BC. Nah, kalau gitu berarti di sini 1, di sini 2 kan. Katanya EH itu 3 kali EM. Kalau EM-nya 1 berarti EH-nya 3. Pas ya. Terus N-nya ada di FG, ada di sini ya. Nah, di sini FN itu 2 kali NG. Oke, berarti N-nya ada di sini nih ya. Nah, ini N-nya ada di sini. Nah, ini 1, ini juga 2 ya. Kan 2 FN. Ya, kalau FN-nya 1 gitu kan ya. Sorry, kebalik ya. Salah nih, salah. 2 kali NG. Oke. Berarti N-nya agak kesanaan ya. Agak di sini nih. Ini N-nya. Nah, ini N-nya nih. Ya, berarti kalau di sini dia 1, di sini 2 ya. Kalau NG-nya 1, FN-nya 2 kalinya kan, gitu. Terus O-nya ada di AD. AD di sini ya. Ya. DO itu 3 DO sama dengan 2 DA gitu ya. Nah, berarti kayaknya sih O-nya di sini ya. O-nya di sini kan. Ini O bukan di sini. Ini 2, ini 1 ya. Coba kalau DO-nya 2 ya kan? Berarti 6. DA-nya kan 3. Berarti 6 juga ya. Pas ya. Jadi ini 2, DO-nya, OA-nya 1 ya. Nah, yang jadi pertanyaan, coba ini alfa adalah bidang irisan balok yang melalui MNO. Oke, bidang irisan itu yang melalui MNO ya. Di sini ini M ke O dulu deh. Terus M ke N. Nah, yang melalui ini ya, ketiga titik itu bidang irisan seperti kalau kita mengiris tahu ya. Jadi ambil aja titik sorry kan titik ya, garis yang sejajar. Ya udah. Ini garis yang sejajar dengan MN ya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, melalui titik Q ya. Nah, berarti kalau kita tarik ke bawah, nah ini jadinya begini nih. Nah, ini misalkan titik apa nih? MNOP deh ya, P. Nah, jadinya nanti bidang irisannya begini nih. Persegi panjang gitu deh. Ya, ini bidang irisannya nih. Oke. Ini sejajar yang penting. Tadi kan kita tarik garis sejajar. Nah, itu alfanya ya. Eh Pertanyaannya adalah perbandingan luas alfa dengan permukaan balok.
Nah, kalau luasnya oke, luas alfa dengan luas balok ya. Luas permukaannya. Luas alfa mah panjang kali lebar aja nih. Kalau ini lebarnya 2, kita tinggal nyari panjangnya ya. Oke, kalau misalkan kita tarik garis lurus ini gitu kan ya. Nah, di sini nih. Nah, ini kan kalau kita lihat ini satu ya. Berarti ini juga satu juga nih, ini satu juga gitu kan ya. Nah, eh kalau kita lihat ini dia satu. Nah, berarti ini juga satu juga nih. Nah, berarti ini satu ya, di sini satu. Nah, kalau gitu ini 6 gitu kan. Nah, ini siku-siku di sini gitu. Nah, maka kita bisa dapat panjangnya kan. Panjangnya pakai Pitagoras ya. Berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 37 ya, akar 37. Nah, berarti panjangnya adalah akar 37, lebarnya adalah 2 ya kan. Lebarnya 2, panjang kali lebar, persegi panjang. Nah, kalau permukaan balok mah 2 kali panjang kali lebar gitu kan ya, ditambah panjang kali tinggi ditambah apa tuh, lebar kali tinggi gitu kan ya. Di sini 6 dikali lebarnya, ini kan 6 ya, lebarnya 3, tingginya 2 ya. Ini 3, ini 6 kali 2, ini 3 kali 2. Kita kali dulu deh ya. Ini 18, ini 12, ini 6. Ini kalau di total 36 ya. Nah, ini duanya coret deh gitu kan. Nah, berarti hasilnya akar 37 per 36. Nah, ini jawabannya yang B ya. Untuk nomor ini kan ada 9 buah bilangan membentuk deret aritmatika ya, ada 9. Jumlahnya 153. Oke, kalau misalkan ada U1 ada 9 ya. U2, U3 gitu ya. U4, U5, terus apa lagi? U6, U7, U8, U9. Nah, ini jumlahnya. Kalau SN ya, itu kita bisa pakai kalau aritmatika ya, N dikali suku tengahnya. Nah, ini suku tengah dari U1 sampai U9 adalah U5 ya. Benar nggak? U5 tengah-tengahnya. Nah, berarti kan di sini katanya jumlahnya 153. Berarti ini 9 dikali U5 sama dengan 153. Berarti U5-nya tinggal dibagi 9 ya. 153 dibagi 9 berarti 17 ya. U5-nya 17. Oke. Nah, selanjutnya di sini katanya jika pada setiap dua suku yang berurutan pada deret tersebut disisipkan rata-rata dari dua suku tersebut ya. Nah, berarti di sini disisipkan ya di antara dua suku, misalkan U1 dengan U2. Ini disisipkan suku rata-rata dari dua suku tersebut. Kita sebut aja V1 gitu ya di sini. Antara U1 dengan U2. Terus di sini V2, V3, ini V4. Terus berapa lagi? V5 ya. V6. Terus berapa lagi? V7, V8 gitu ya. Nah, berarti bertambah 8 suku ya. Gitu ya. Bertambah 8 suku. Nah, yang ditanya jumlah deret yang baru gitu kan ya. Nah, jumlah deret ini semua nih. Ini semua nih. Kalau dijumlah berapa? SN ya, yang baru. N ya gitu. Berapa nih gitu. Kalau berarti kan ini ada 17 suku ya. Ada 9 ditambah 8 suku yang baru. Berarti 17 suku.
Kalau tengah-tengah suku 17 ya, tengah-tengahnya antara U1 dengan U ke 17 itu adalah tinggal ditambah ya U tengahnya. U tengahnya adalah 1 tambah 17 dibagi 2. Berarti suku ke berapa? Suku ke 9 ya enggak? Suku ke 9. Nah, berarti suku ke 9 ya kalau kita hitung nih. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, suku ke 9-nya ternyata ini juga U5-nya juga. U5 dari barisan aritmatika yang lama, ya enggak? Oke. Nah, berarti SN yang baru kita masih bisa pakai ini nih. SN sama dengan N dikali suku tengah, gitu kan ya. Nah, karena N-nya adalah 17, kan ada 17 suku ya, ada 17 suku dikali U tengahnya. U tengahnya tetap tadi apa? Ini U tengahnya kan. U tengahnya tetap U5 tadi, yaitu 17. Berarti 17 kali 17. Jadi 289. Nah, ini dapat ya, 289 ya. Yang C. Oke. Kita langsung ya. Di sini ada kubus ya. Terus di sini bidang sudut antara bidang BEG. BEG mana BEG? BEG. Oke. Ini BEG. Ini. Nah, ini dengan bidang DEG. D ya di sini ya. D DEG. Nah, ini melalui EG juga. Nah, sudut antara bidang itu ya berarti diwakilkan garis tingginya. Nah, garis tingginya pas banget di tengah-tengah sih, gitu ya. Karena ini kan segitiganya keduanya segitiga sama sisi ya. Jadi perpotongannya di EG. Nah, garis tingginya di misalkan ini titik P ya, di PD sama PB ya. Nah, berarti sudutnya diwakilkan itu karena ini siku-siku ya. Diwakilkan garis tingginya. Nah, sudutnya ini berarti katanya sudut theta. Nah, berarti kalau sudutnya itu kita buat aja segitiganya ya. Jadi segitiga BDP gitu kan ya. Oke. Kalau kita keluarkan segitiganya BDP-nya seperti ini. Nah, ini tetanya ya. Ini P, ini D, ini B. Yang ditanya sin 2 theta. Sin 2 theta. Sin 2 theta kan 2 sin theta dikali cos theta. Nah, ini sederhana sebenarnya. Kalau nggak diketahui panjang sisinya, kita misalkan aja panjang sisinya 2 ya. DB itu diagonal sisi berarti 2 akar 2. Terus DP atau PB sama ya. Nah, ini ada rumus langsungnya yaitu setengah A akar 6 ya. Kalau sisinya 2 berarti setengah kali 2 dikali akar 6. Berarti di sini akar 6, di sini juga akar 6. Nah, untuk mencari tetanya ini. Nah, kita pakai ini aja deh. Kita bagi 2 ya. Kalau kita bagi 2 berarti jadi setengah theta ya. Kalau misalkan ini kita bagi 2 itu kan, ini setengah theta, ini setengah theta gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, berarti kalau gitu ya, ini kan segitiga sama kaki ya. Kalau kita bagi 2 berarti ini kebagi 2 sisi alasnya. Ini akar 2, ini akar 2. Nah, kita bisa nyari panjang tingginya ya. Atau kita sebut di sini PQ deh. Kita hapus dulu akar 2-nya ya. Nah, PQ. Ini misalkan PQ-nya. Langsung aja ya. Berarti kan akar 6 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Berarti 4 ya. Akar 4 berarti 2 gitu. Nah, ini berarti 2. Oke. Berarti kita nyari di sini kan setengah theta ya. Berarti kalau misalkan
kita ubah nih sin theta, berarti jadinya adalah 2 sin setengah theta dikali cos setengah theta gitu kan ya. Terus saya geser dikit deh. Kalau cosnya berarti berubah jadi ini aja deh, 2 jangan 2 deh, kita jadikan cos kuadrat aja ya. Cos kuadrat setengah theta dikurang sin kuadrat setengah theta. Nah pakai ini aja deh. Nah 2 kali 2 4 ya. Sin setengah theta, sin ya, sin itu depannya ini akar 2 dibagi miring akar 6, berarti akar 2 per akar 6 gitu aja deh. Terus cos setengah theta samping ya, sampingnya 2 dibagi miringnya akar 6, 2 akar 6 gitu kan ya. Terus dikali cos kuadrat theta ya, berarti ini dikuadratin nih, 2 akar 6 dikuadratin berarti 4 per 6 dikurang sin setengah theta kuadrat, ini kalau dikuadratin berarti 2 per 6. Nah ini kita kali jadi 4 kali 2 8 akar 2 per 6 ya. Akar 6 kali akar 6 kan 6 dikali, ini kalau kita kurangkan jadi 2 per 6. Nah ini kita kali aja dulu ya, jadi 16 per 36 akar 2. Nah kalau kita sederhanakan ya kan, pengennya disederhanakan, jadinya berapa tuh, kita bagi 4 ya, 4 per 9 berarti ya, 4 per 9 akar 2. Nah ini jawabannya. Oke, yang ini yang C gitu. Nah kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada matriks A-nya ya, seperti ini. Yang mempunyai inverse katanya. Terus determinan B-nya 2. Nah, di sini hasil kali semua nilai X yang mungkin untuk determinan A sama dengan 4 kali determinan A kali B diinverskan ya. Oke, determinan A ya, berarti determinan A deh, enggak. Nah, ini 4 dikali determinan AB inverse ya. Kalau determinan dari inverse berarti jadi sepernya. Nah, seper determinan A dikali determinan B gitu. Nah, ini determinan A-nya kita pindahin ke sebelah kiri deh. Jadi determinan A kuadrat ya. Nah, ini 4 per determinan B-nya kan tadi udah dapetnya ya di soal 2 gitu. Nah, maka ini jadinya sama dengan 2 ya. Nah, yaudah, sekarang determinan A-nya kan tinggal dikali silang ya. Min 1 dikurang sama 2x gitu. 2x. Nah, kuadrat sama dengan 2. Nah, kita kuadratin 4x kuadrat dikali ini dikali 2 jadi plus 4x. Terus min 1 dikuadratin 1 dikurang 2 langsung aja ya. Min 1 sama dengan 0. Nah, yang ditanya hasil kali semua nilai X. Karena ini persamaan kuadrat, kita langsung aja X1 kali X2 deh. C per A ya. C per A. Ya berarti min 1 per 4. Nah, ini sederhana nih ya. Yang C jawabannya nih. Kalau yang ini kita misalkan aja deh ya. 3 pangkat X nya A misalkan, terus 5 pangkat Y nya B. Nah ini sama dengan 18. Terus B nya kita pindahin A nya ya, di sini sama dengan 18 dikurang A. Nah yang ditanya nilai maksimum dari ini nih ya. Misalkan kita misalkan N ya, nilai maksimum dari 3 pangkat X kan tadi A ya, 5 pangkat Y itu B, berarti nilai maksimum dari A kali B gitu kan ya. Nah berarti kita substitusi aja B nya, berarti jadi A dikali 18 min A gitu ya. Nah berarti N nya jadi minus A kuadrat ditambah 18A.
Nah, ini bebas lah caranya mau pakai apa ya. Saya pakai turunan aja ya. Kalau mau cari nilai maksimum dari ini berarti turunannya sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kita turunkan jadi min 2A ya. Ini jadi A ekstrim ditambah 18 sama dengan 0. Nah, nanti tinggal dipindah-pindahkan dapat A ekstrimnya sama dengan 9 ya. Gitu. Nah, udah dapat 9 berarti nilainya akan maksimum kalau dimasukin A-nya 9 gitu. Berarti N maksimumnya jadi langsung ya. Ini 9 kuadrat ditambah 18 dikali 9. Jadi min 81 ditambah 162 ya. Berarti 81. Nah, ini jawabannya nih. Yang C deh kita. Oke. Untuk soal ini kan daerah R ini ya, daerah R ini berbentuk persegi panjang ya, yang melalui titik-titik ini nih, ada 4 ya titik-titiknya. Terus katanya suatu titik yang dipilih dari daerah R ya, itu ya, probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas garis ini, persamaan garis ini. Intinya sih kita gambar dulu titik apa namanya persegi panjangnya sama garisnya kan. Ini kalau kita gambar kurang lebih gini deh. Min 1,1 di sini deh ya. Min 1,1 di sini, 4,1 anggaplah di sini 4,1. Terus min 1, min 5 anggaplah di sini, berarti min 5 nya di sini ya. Nah, terus 4, min 5 berarti di sini. Nah, ini persegi panjangnya begini. Nah, oke. Terus gambar garis ini ya. Cari titik potong sumbu Y nya deh. X nya 0 berarti Y nya min 5 di sini. Kalau Y nya 0 berarti jadinya 0 sama dengan 3/2 X min 5 sama dengan 3/2 X. Berarti dipindah jadi 10/3 ya. X nya 10/3 tuh 3,33 ya. Kurang lebih di sinilah ya. Ini 10/3 nya. Nah, ini gambarnya gimana nih? Apakah melalui titik di sini enggak ya? Coba aja kita cek deh ya. Kalau misalkan ini kan titiknya 4,1, dia melalui sini apa enggak nih? Ya. Kalau kita masukin 4, hasilnya 1 enggak nih? Kalau 4 berarti 6 ya. 6 dikurang 5 1. Oh ya, benar, berarti melalui sini ya. Melalui titik ini juga. Berarti begini dia. Nah, gitu ya. Oke. Pas melalui titik ujung sini nih ya. Karena titik 4,1 dilalui garisnya. Nah, yang ditanya adalah probabilitas titik-titik di daerah R ya, daerah persegi panjang ini, yang di atas garis yang biru ini gitu. Nah, berarti kan yang kalau di atas kan daerah ini ya, yang di atas ini. Oke, daerah ini kan atasnya. Benar nggak? Ini daerah atas kan ya, kita sebutnya daerah atas gitu. Nah, berarti perbandingan luas sebenarnya kan ya. Jadi probabilitas kan luas persegi, luas yang di merah ya, luas arsiran dibagi luas persegi panjangnya gitu. Nah, luas arsirannya luas persegi panjang dikurang luas segitiga aja lah ya, kayaknya lebih enak nih. Di sini dari 1 ke min 5 itu 6. Ini dari 0 ke 4 berarti ini 4 ya. Ini alasnya 4, tingginya 6 berarti untuk segitiganya. Nah, panjangnya berarti di sini panjangnya 5 ya, dari min 1 ke 4 5. Ini panjang.
lebarnya 6 juga ya, lebarnya 6. Oke, berarti persegi panjangnya 5 kali 6 ya kan, luas arsiran persegi panjang dikurang segitiga ini ya, dikurang segitiganya setengah kali 4 dikali 6 dibagi luas persegi panjangnya 5 kali 6, 30 dikurang 12 ya per 30, jadi 18 per 30. Kalau kita bagi 6 berarti 3 per 5 lah jawabannya, yang C ya. Nah seperti itu lingkaran ya. Oke, kita lanjut ya. Ini di sini diketahui SX dikurang Y sama dengan 0 adalah garis singgung sebuah lingkaran yang titik pusatnya berada di kuadran 3 dan berjarak satu satuan ke sumbu X-nya gitu ya. Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X dan titik pusatnya dilalui garis X sama dengan min 2, maka nilai dari 3S berapa? Oke, kita gambar lingkaran ini dulu ya. Ini lingkaran gitu kan ya. Ini pusatnya ada di kuadran 3 katanya, dan menyinggung sumbu X kan ya, menyinggung sumbu X. Berarti gini deh, kurang lebih menyinggung sumbu X kan ya. Nah gitu ya, menyinggung sumbu X. Terus ini saya kurang tahu ya, nanti apakah memotong apa tidak memotong sumbu Y. Nah ini saya gambarnya tidak memotong dulu, bisa aja memotong ya, saya kurang tahu. Nah di sini Y nya, ini sumbu X nya. Nah di sini katanya pusatnya melalui X sama dengan min 2 gitu kan ya. Ini X sama dengan min 2 di sini ya. Nah ini X sama dengan min 2. Nah berarti pusatnya salah satunya udah ada angka 2 nya, X nya 2 ya, berarti tinggal Y nya doang kita belum tahu ya gitu. Oh Y nya di sini kan katanya berjarak 1 ya, di sini berjarak 1 nih katanya terhadap sumbu X, ini berjarak 1 gitu kan. Nah berarti kalau berjarak 1 berarti pusatnya di sini kan, saya tulisnya aturan jangan di situ ya, di sini nih Y nya nih. Nah berarti Y nya min 1 di sini, min 1 ya, berarti 2, min 1 ya, Y nya di sini min 1. Nah pusatnya tahu nih ya, 2, min 1. Sekarang kita nyari S nya kan. Nah di sini katanya adalah titik, apa namanya, bukan titik, garis singgung ya, garis singgungnya. Nah kalau kita lihat hasilnya positif semua, berarti S nya positif ya. Nah kalau gitu gradien kan min A per B ya, berarti kalau ini positif dibagi negatif terus dikali min lagi ya kan, min A per B ya. Nah jadi gradiennya positif, berarti dia kurang lebih garis singgungnya kalau enggak apa namanya, begini di sini ya. Nah menyinggung di sinilah gini ya, atau di bawah gitu, ada 2 kemungkinan ya, atau di bawah. Nah sekarang jari-jarinya kalau menyinggung sumbu X ya, di sini berarti jari-jarinya adalah ya, ini kan jari-jari nih ya kan, ini kan sini jari-jari nih. Nah jari-jarinya berarti 1 ya gitu. Oke, jari-jarinya 1. Nah jari-jari ini kan kebetulan jarak titik ke garis singgungnya juga gitu kan ya, ini jari-jari juga gitu, ini jari-jari juga. Nah berarti otomatis R sama dengan jarak titik ke garisnya gitu. Nah berarti kalau jarak titik ke garis, persamaan garisnya kita tulis ya, S X1 dikurang Y1, terus tinggal akar S kuadrat ditambah ya, koefisiennya dikuadratin ya, terus min 1 kuadrat jadi 1 ya. Nah sama dengan jari-jarinya 1. Nah terus di sini kan jarak titik pusat ya ke garis. Nah titiknya berarti ini X1 nya sama Y1 nya di sini, ini min 2 ya, min 2 ya.
Oke, min 2, min 1. Nah, berarti masukin X-nya min 2, Y-nya di sini min 1. Berarti jadinya mutlak min 2S. Min 1 kali min 1 jadi positif 1 ya. Nah, sama dengan akar S kuadrat tambah 1. Nah, biar hilang akarnya kita kuadratin aja ya. Nah, kalau ini kuadrat berarti 4S kuadrat min 4S plus 1 sama dengan S kuadrat plus 1. Satunya habis. Ini 4 dikurang 1 jadi 3S kuadrat ya. Min 4S sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan S dikali 3S min 4 sama dengan 0. Berarti S-nya bisa 0 atau ya di sini sama dengan 0 ya, 3S min 4 berarti didapat 3S-nya sama dengan 4. Nah, kayaknya kan ini ditanya 3S kan. Nah, berarti 3S sama dengan 4 deh. Yang B gitu. Oke. Di sini diketahui fungsi f adalah fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgungnya di Y sama dengan min X plus 1. Di titik, ini berarti titik singgungnya ya. Kita namain X1 deh. Yaitu sama dengan min 1. Jika f aksen 1 adalah 3, maka f4-nya berapa? Berarti kita misalkan aja, karena fungsi kuadrat kan ya, sama dengan AX ditambah BX ditambah C gitu. Nah, kalau ini adalah apa namanya, titik singgung gitu kan ya, X singgungnya sama dengan min 1. Berarti kan kalau misalkan kita mau cari gradien ya, gradien singgungnya kan di sini katanya min 1 ya. Kalau udah seperti ini min 1. Nah, gradien itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Kalau udah diturunkan jadi X singgung gitu. Nah, tadi ya, gradien itu turunan pertama, setelah diturunkan jadi X singgung. Nah, X singgungnya kan min 1 nih gitu ya. Berarti ini min 1 sama dengan F aksen min 1 gitu. Nah, berarti dari sini kalau kita masukin ya kan, di sini min 1-nya ini kuadrat ya, sorry, ini kan persamaan kuadrat. Nah, kalau min 1 dikuadratin berarti jadi A min B plus C-nya gitu ya. Sorry, turunin dulu ya. Lupa. Kita turunin dulu. Sorry. Kan F aksen ya. Berarti kalau gitu kita cari turunannya dulu. Ini kuadrat berarti jadi 2AX. Ini jadi X aja deh. Ya, terus ditambah B ya. Nah, kita masukin ke sini ya. Ini min 1 kali 2A berarti jadinya min 2A ditambah B ya. Terus di sini kan ada F aksen 1 sama dengan 3 ya. Nah, berarti kalau kita masukin ke sini juga berarti jadinya ini 3 sama dengan apa tuh? 3 kali 2A langsung aja berarti 6 ya. 6A ditambah B. Nah, nanti kita dapat A sama B-nya, tinggal dieliminasi deh. Ini jadi minus 4 min 8A. Berarti A-nya kita dapat setengah ya. Kita dapat setengah. Nah, kalau A-nya setengah, B-nya berapa nih? Kalau ini setengah berarti jadi min 1 ya. Min 1 ini kalau pindah jadi plus 1, habis B-nya 0 berarti ya. B-nya 0. Nah, dapat B-nya 0. Oke. Nah, berarti fungsinya jadi gimana nih kalau kita lihat ya? Berarti jadi setengah X kuadrat karena B-nya 0, berarti tinggal plus C gitu. Nah, kalau ini adalah titik singgung, ini bisa dimasukin ke fungsi garis singgungnya ya. Berarti dapat Y singgungnya, Y satunya adalah min 1 kali min jadi plus 1 ya, ditambah 1. Berarti Y singgungnya 2 ya. Nah,
Artinya ini kan ada fungsi kuadrat ya, ini ada garis singgung, nanti titik singgungnya berarti di min 1,2. Nah titik singgung ini selain dimasukin bisa ke garis singgung, bisa juga ke fungsi kuadratnya gitu. Jadi kita masukin ke fungsi kuadrat. Nah di sini fx nya 2, x singgungnya min 1 ya, jadi setengah ya. Min 1 kuadrat kan 1 dikali setengah jadi setengah ditambah c. Nah maka c nya dapat ya, 2 dikurang setengah berarti 3/2. Nah dapat deh 3/2 ya. Nah atau ini kita langsung aja, c nya adalah 3/2. Oke. Nah yang ditanya adalah F4. Nah berarti F4 4 kuadrat 16 ya, langsung aja 16 ditambah 3/2 berarti 16 tambah 3 berarti 19/2 ya. Oke, salahnya di sini nih ya. Di sini kan f aksen 1 ya, berarti x-nya kan 1. 1 kali 2a berarti 2a nih. Kenapa jadi 6a? Di sini salah. Berarti di sini salah. Di sini juga salah. Gitu kan ya. Dan di sini juga salah. Oke, kita rapiin deh. Jadinya ini 2 ya. Kalau kita kurang ini jadi min 4. Berarti jadi 1. Kalau 1 ini jadi min 2. Kalau pindah jadi 2 dikurang 1 berarti B-nya 1. Oh, B-nya ada berarti. Kalau B-nya ada berarti ini salah juga ya. Kita hapus deh ya. Nah, kita hapus. Nah, berarti jadi x kuadrat B-nya 1 plus C ya. Nah, ini melalui min 1,2. Berarti ini jadi 1 min 1 plus C. Nah, berarti C-nya 2 ya. Berarti C-nya 2. Nah, dapat deh tuh C-nya 2. Oke. Nah, berarti kalau kita masukin 4 berarti 16 ditambah 4 ditambah 2. Nah, dapat 22 ya. Ya, yang E. Oke. Ini kurvanya, kurva parabola nih ya, selalu di atas sumbu X. Kalau selalu di atas, berarti kalau kita gambar gini deh kurang lebih ya. Nah, di atas sumbu X tidak menyinggung, ya kan? Dan tidak memotong, berarti D-nya kurang dari 0. Nah, terus dia terbuka ke atas gitu. Berarti A-nya positif. Nah, ini artinya dia definite positif nih ya. Nah, definite positif. Nah, syaratnya berarti ini ada 2. D-nya kurang dari, A-nya lebih dari. Nah, oke. Yang pertama dulu di sini A-nya ya. A-nya lebih dari 0. Nah, A-nya kan di sini A dikurang 2 ya. Nah, ini lebih besar dari 0. Berarti A-nya lebih besar dari 2. Nah, ini kita simpan. Nah, selanjutnya D-nya ya. D-nya di sini deh. D-nya. D-nya kurang dari 0. Berarti B kuadrat min 4 A kali C kurang dari 0. B-nya ini berarti akar 3 1 min A kuadrat min 4, A-nya adalah A min 2, C-nya A min 2 kurang dari 0. Nah, ini berarti 3, ini 1 min A kuadrat, ini minus 4 A min 2 kuadrat juga nih, ya enggak? Nah, sama-sama kuadrat berarti bisa kita keluarkan ya. 1 min, oh langsung aja berarti nih. Ini 3 dikurang 4 berarti minus ya. Minus 1 min A kuadrat kurang dari 0. Dibagi minus berarti tandanya jadi kebalik ya. Jadi 1 min A kuadrat. Nah, berarti pembuat nolnya cuma ini doang. A-nya 1 ya. A-nya 1. Nah, di sini ini negatif, kalau dikuadratin positif, berarti koefisien pangkat tertingginya positif.
berarti paling kanan positif. Nah karena pangkatnya genap berarti dia positif juga gitu kan. Nah berarti ini lebih besar, berarti ambil yang positif ya, kecuali satu ya, satu nih nggak masuk gitu, satu nggak masuk. Nah terus tinggal diiriskan dengan tadi yang A nya diiriskan lebih besar dari 2. Nah berarti 2 di sini lebih besar. Nah berarti irisannya dapat ini ya. Berarti hasilnya syaratnya A lebih besar dari 2. Nah katanya ditanya bilangan bulat terkecil dari A dikurang 2. Berarti kan A nya bisa 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Karena kita butuh yang terkecil, kita ambil A nya 3 deh gitu ya. Nah berarti A dikurang 2, maka 3 dikurang 2. Nilai terkecilnya berarti 1 ya. Iya 1 aturan. Sebentar. Ya ini ada yang beda nih, ternyata beda bukan sama. Terus ini jadi min 2A plus 1 ya. Ini min 4 A kuadrat min 4A plus 4. Nah kurang dari 0. Kalau kita kali, ini 3 dikurang 4 jadi minus A kuadrat. Ini min 6 ditambah 16 berarti plus 10 ya, 10A. Ini plus 3 min 16 jadi min 13 ya. Nah kurang dari 0. Ini agak susah difaktorin ya, saya langsung pakai rumus ABC aja lah. Berarti A12 nya min B plus minus akar D. D nya B kuadrat 100 min 4A kali C ya. Berarti min 4 kali min 1 dikali min 13 gitu kan, dibagi 2A ya. 2 kali min 1. Ini berapa nih? 52 ya. Berarti min 10 plus minus akar 52 per min 2. 52 itu 4 kali 152. 152 nih. Gede ya, 152. Akar 152. Anggap aja 12, sekian lah ya. Karena kan 144 lah ya. Mendekati 144 ya. Tapi masih jauh dari 169 ya. Berarti 12, sekian. Berarti kurang lebih nih, ya enggak? Berarti A1,2 nya ada berapa nih kalau kita ngambil plus ya? Berarti min 10 ditambah 12, 2 dibagi min 2 berarti min 1 lah ya. Min 1, sekian. Dan satu lagi kalau kita ambil yang minus ya, min 10 min 12 berarti min 22 dibagi min 2. Jadi yang satu lagi adalah berapa tuh? Min sama min ya, jadi plus 11 ya, kurang lebih gitu ya. Nah berarti ini min ini 11 kuadrat 11 koma lah gitu ya. Kalau kita bikin garis bilangan berarti min 1 sama 11, sekian ya, min 1, sekian. Karena di sini koefisien paling tertingginya negatif, berarti ini negatif, positif, negatif. Kurang dari yang diambil berarti ini ya gitu. Nah terus diiriskan deh, diiriskan dengan ini ya, yang A nya gitu kan, diiriskan. Kok nggak bisa ketulis sih? Diiriskan lebih besar dari 2 berarti ke sini. Dapatnya ini ya. Nah karena bilangan terkecil berarti kita cari bilangan terkecil pertama yang lebih besar dari 11 berarti 12 ya, A nya ya. A nya kita ambil 12. Nah maka nilai ini 12 dikurang 2, 10 deh gitu ya, yang E. Oke, peluang ini temu. Ada bagaimana cara memilih 3 pasang pemain, 3 pasang yang bermain untuk permainan ganda dari 10 pemain yang ada ya. Kalau ganda itu kan minimal, kalau ganda ya 2 orang ya, nggak mungkin
3 orang kan kalau ganda gitu. Nah, dari 10 pemain gitu, dari 10 pemain. 3 pasang ya. Oke, jadi ini pakai permutasi atau kombinasi. Misalkan dari 10 orang itu ya, dari A sampai J gitu kan, 10 orang. Misalkan saya pilih satu pemain ganda dulu deh, satu ganda dulu. Misalkan yang terpilih si A sama si B. Terus kalau saya balik B sama A, ya kan yang pemain gandanya dia juga gitu. Nah, berarti ini dianggap satu kemungkinan. Nah, kalau urutannya kita balik ternyata satu kemungkinan, berarti pakai kombinasi ya, bukan permutasi. Nah, berarti gini dulu ya, ini ganda satu, ini ganda dua, ini ganda tiga gitu kan ya. Uh, ini berarti ganda pertama misalkan ya yang kepilih itu dari 10 orang kan ya, 10 dulu ya, dari 10 dipilih 2, berarti kan 10 C2 ya untuk ganda pertama gitu. Terus kalau udah terpilih 2 orang berarti sisanya 8 ya, 8 kita pilih 2 lagi gitu, berarti 8 C2 gitu. Sisanya berapa? 6 ya enggak. Terus ini ada dua, ada ini sama aja kayak memasukkan mobil nih. Ini banyak apa sih istilahnya, apa sih, ada dua versi nih ya. Ini untuk versi yang pertama, apa namanya, bener ada nggak jawabannya, kita lihat dulu deh ya. Kalau nggak salah ada dua versi deh. Nah ini berarti dari 6 orang dipilih 2 lagi ya. Nah berarti berapa tuh, 6C2 ya. Enggak deh, cuma satu versi ini doang nih. Karena nih ganda 1, ganda 2, ganda 3 kan nggak dibedain ya. Gitu ya, cuma memilih doang kan. Kalau mobil itu dibedain, mobil 1, mobil 2, mobil 3 dibedakan. Oke, nggak, ini nggak dibedakan, sorry. Jadi ini cuma seperti ini aja. Tinggal kita kali gitu, tinggal kita kali ya. Berarti hasilnya ini 10 kali 9 bagi 2 ya. Langsung aja ya, 45 gitu. Ini 45. Ini 8 kali 7 bagi 2, 28. Ini 15 ya. 6 kali 5 bagi 2 ya 15. Udah nih tinggal dihitung aja. Ini kalau kita kali kan berapa nih, 45 itu kalau dikali 2 dikali 14 gini aja deh, ini 90 dikali 14 ya. Berarti 36 12 ya. Nah ini itu ya. Terus kalau dikali 15 gitu kan ya, dikali 15 gampang, dibikin gampang aja ya. 15 itu kan 30 bagi 2 ya, kita kali 3 deh gitu. Atau bagi 2 dulu. Ini kalau dibagi 2 berapa nih, 630 ya. Nah dikali 3 deh tuh, jadinya 9 18 gitu kan, tambah 0 nya 2. Nah ini nih ada ya, 18.900 ya, ini jawabannya.